Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia. Saya peserta CPNS Kabupaten Tanah Tidung, angkatan 48 tahun 2021 dengan tutor Bapak Dr. Haji Wartono, SPD MPD. Pada podcast kali ini, saya mau menjelaskan tentang nilai-nilai aneka yang harus dimiliki oleh setiap ASN untuk menjadi ASN yang berintegritas, adil, dan profesional. Mau tahu lebih lanjut? Simak penjelasan berikutnya. Ayo, untuk menjadi ASN yang profesional, setiap ASN harus menanamkan nilai-nilai aneka pada diri masing-masing. Apa itu aneka? Aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Akuntabilitas erat kaitannya dengan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok untuk bertanggung jawab kepada apa yang menjadi amanahnya. Amanahnya seorang ASN adalah menjamin terwujudnya pelayanan publik. Apa aja pelayanan publik itu? Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, baik kepentingan publik dengan sektor, individu dengan kelompok. Dan nomor 2, sadar dan paham untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan setiap warga negara secara sama dan adil dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap yang konsisten dan dapat diandalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam akuntabilitas yaitu tanggung jawab, jujur, adil, transparan, kejelasan target, integritas, memiliki jiwa pemimpin, dan konsisten. Contoh penerapannya, memberikan laporan kinerja dengan menyertakan bukti, tidak terlibat partai politik, adil dalam pelayanan tanpa membeda-bedakan status sosial atau apapun itu, menyerahkan laporan tepat waktu. Dengan menanamkan akuntabilitas pada masing-masing ASN, maka PNS yang akuntabel bisa dicapai. PNS yang akuntabel itu seperti apa? PNS yang bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. PNS yang tidak mengganggu, menindas, atau mendiskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. PNS melayani stakeholder lingkungan pemerintahan, swasta atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap perilaku dan tindakan setiap warga negara, baik secara pribadi ataupun kelompok, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, atas kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjaga, merawat kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh penerapannya, melaksanakan kewajiban beragama sesuai dengan yang diyakininya, kemudian bangga menggunakan produk Indonesia, selalu bermusyawarah, menolong orang yang terkena musibah tanpa melihat latar belakang statusnya. Yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi atau standar yang menentukan,
baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam tugas melaksanakan pelayanan publik. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam etika publik adalah jujur, terbuka, tulus, transparan, bersikap hormat. Contoh penerapannya yaitu bertanggung jawab terhadap barang milik negara, tidak diskriminatif dan adil, budayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, mengerjakan kegiatan sesuai SOP yang berlaku, memberikan informasi secara benar kepada yang membutuhkan. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu yaitu pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi kepada kualitas, hasil yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu dilaksanakan secara optimal agar bisa memberi kepuasan kepada stakeholder. Nilai-nilai yang terkandung dalam komitmen mutu efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Contoh penerapannya, bekerja mencapai target, bekerja tanpa pemborosan, bekerja dengan inovasi, dengan ide-ide yang baru, bekerja dengan kreatif, sehingga efisiensi waktu dan efisiensi pembiayaan bisa termanage. Yang kelima adalah anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap atau perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan tidak menerima uang atau hadiah dalam bentuk apapun untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan korupsi. Tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis, yaitu terkaitan uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir korupsi gratifikasi. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil dari dalam diri individu. Contoh penerapannya yaitu tidak berlaku curang pada waktu pengadaan barang atau jasa, bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat waktu, tidak menerima suap dalam bentuk apapun, dan yang terakhir, tidak menerima gratifikasi. Cukup sekian podcast pada kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Semoga korupsi hilang dari Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN beraneka.